Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, Prodi Manajemen, semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang anggaran penjualan dengan mata kuliah budgeting dan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Berikut ini adalah pengertian anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Kemudian manfaat anggaran yaitu manfaat penyusunan anggaran antara lain sebagai perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan, alat koordinasi, alat pengawasan, dan alat evaluasi. Kemudian adapun tujuan dari anggaran yaitu agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Jadi anggaran penting untuk menyelaraskan setiap kegiatan divisi seperti divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, maupun divisi umum. Kemudian kita masuk ke materi anggaran penjualan. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan digunakan sebagai salah satu alat bantu perusahaan dalam merencanakan dan pengendalian kegiatan penjualan perusahaan dalam rangka mencapai laba optimal yang diinginkan. Kemudian, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Menurut M. Munandar 2001, anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Kemudian, akibat tidak disusunnya anggaran penjualan. Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Kemudian di sini ada hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor pemasaran, kemudian faktor keuangan, kemudian faktor ekonomis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, kemudian faktor teknis, dan juga faktor lainnya yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian untuk metode penyusunan anggaran penjualan ini menggunakan 3 metode, yaitu ada metode Leer Square, metode Moment, metode kuadrat, dan standar kesalahan forecasting atau disingkat SKF, untuk menentukan metode mana yang mendekati kesesuaian dengan mengambil nilai akhir yang lebih kecil. Berikut ini ada contoh soal rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan untuk bulan Januari sebesar 2 juta, untuk bulan Februari sebesar 2.250.000, kemudian untuk bulan Maret sebesar 2.500.000, bulan April 2.750.000, bulan Mei sebesar 3 juta, untuk bulan Juni sebesar 3.250.000. Kemudian ketentuan yang pertama, syarat pembayaran 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Kemudian yang kedua, penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.500 dan Rp2.000. Kemudian yang ketiga, jumlah bad debit diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Kemudian diminta buatlah anggaran per bulan Januari sampai Juni 2020. A. Anggaran penerimaan cash, kemudian B. Anggaran piutang, kemudian yang C. Anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Pada bulan Januari yaitu diambil dari November sebesar Rp370.500. Kemudian
diambil dari Desember sebesar 900.000, kemudian diambil dari bulan Januari sebesar 800.000. Maka total penerimaan pada bulan Januari sebesar 2.070.500. AR-nya itu sebesar 1.270.500. Kemudian untuk bulan Februari diambil dari bulan Desember, yaitu sebesar Rp494.000. Kemudian dari bulan Januari sebesar Rp900.000, dari bulan Februari sebesar Rp900.000. Maka total penerimaan pada bulan Februari sebesar Rp2.294.000. Kemudian AR-nya sebesar Rp1.394.000. Kemudian untuk bulan Maret diambil dari Januari sebesar Rp494.000. Kemudian dari bulan Februari sebesar Rp1.012.500. Dari bulan Maret sebesar Rp1.000.000. Maka total penerimaan pada bulan Maret sebesar Rp2.506.500 dan AR-nya sebesar Rp1.506.500. Kemudian untuk bulan April diambil dari Februari sebesar Rp555.750. Kemudian dari bulan Maret sebesar Rp1.125.000. Dari bulan April Rp1.100.000. Maka total penerimaan pada bulan April pada bulan Mei sebesar Rp2.780.750. AR-nya yaitu Rp1.680.750. Kemudian untuk bulan Mei diambil dari bulan Maret sebesar Rp670.500. Dari bulan April Rp1.237.500. Kemudian dari bulan Mei sebesar Rp1.200.000. Maka total penerimaan pada bulan Mei sebesar Rp3.055.000 dan AR-nya sebesar Rp1.855.000. Kemudian untuk bulan Juni itu diambil dari bulan April sebesar Rp679.250. Kemudian dari bulan Mei sebesar Rp1.350.000. Kemudian dari bulan Juni sebesar Rp1.300.000. Maka total penerimaan pada bulan Juni sebesar Rp3.329.250 dan AR-nya sebesar Rp2.029.250. Kemudian untuk BDEP pada bulan November sebesar Rp4.500. Kemudian BD pada bulan Desember sebesar Rp6.000. Kemudian pada bulan Januari sebesar Rp6.000. Pada bulan Februari sebesar Rp6.750. Pada bulan Maret Rp7.500. Pada bulan April Rp8.250. Pada bulan Mei Rp9.000. Dan pada bulan Juni sebesar Rp9.750.000. Baik, begitulah jawaban dari pertanyaan soal yang di atas. Baik, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.